Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah. Kembali kita bersama-sama beribadah kita di rumah masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan kita, dan Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Syukur. Kiranya sikaramu ya kadama. Memuji-Mu Tuhan. Ku menyembah. di dalam hidupku.
katakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Engkau baik, Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. terpujilah kasih karunia-Nya. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan kebenaranku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Kau baik Tuhan, Kau baik, selamanya Kau baik. Kau baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sekarang ya Rama. Mari kita katakan, Bapa, Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. terima kasih Tuhan. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau
Kami bersyukur buat hari ini. Amin. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Kita akan terus memuji memuliakan Tuhan kita karena Dia adalah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih-Mu bagi kami. Amin. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita katakan bersama-sama, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kita akan terus melanjutkan pujian kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang
untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Aku ragu akan Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Mari kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu Engkau baik. senantiasa terjadi atas setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya, karama. Anugerah-Mu, anugerah-Mu kepadaku pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Cengaku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Sikaramu ya karama. Kau yang terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersama
selalu ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dariku. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat,
Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada minggu ini. Hari-hari ini negara kita dan kita termasuk bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan negara kita. Puji Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi, saudaraku sekalian, kita patut bersuka cita karena sampai hari ini semua masih baik-baik saja. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara yang ibadah di rumah, saudara tetap sehat, baik-baik di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, amin. Satu pesan saya adalah, saudaraku sekalian tetaplah percaya kepada Tuhan akan kasih setianya, akan perlindungannya, oleh karena hati yang percaya itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Hati yang khawatir, hati yang takut akan melemahkan tubuh kita. Jadi saya mendorong, kiranya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada di rumah mendapat kasih karunia Tuhan setiap saat, setiap waktu. Puji Tuhan, terjadilah atas saudara sekalian. Bapak Ibu saudaraku sekalian, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Saya beri judul khotbah hari ini adalah koreksi. Mengoreksi negara, mengoreksi perusahaan, mengoreksi diri sendiri tentu sangat dibutuhkan dalam hidup siapapun juga. Tanpa koreksi, kita tidak akan bisa melakukan hal-hal dengan benar. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Rasul Paulus juga pernah mengoreksi Rasul Petrus oleh beberapa hal. Mari kita baca itu di dalam kitab Galatia, pasal 2 ayat 11 sampai 14. Bapak Ibu mengikuti saya membacakan firman Tuhan dengan suara yang lantang, dengan antusias. Mari kita membacanya. 1, 2, 3. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa orang-orang yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bapak Ibu saudaraku sekalian, mungkin jika kita tidak mengetahui
latar belakangnya kita akan bingung. Bagian mana kira-kira yang dikoreksi? Saudaraku sekalian, setelah Yesus datang di dalam dunia, terbukalah kesempatan diselamatkan dengan percaya kepada Yesus, kepada semua bangsa, semua orang. Walaupun Yesus datang dari kalangan orang Yahudi, tetapi pengorbanannya tidak khusus untuk orang Yahudi. Sedangkan agama Yahudi, yaitu perjanjian lama, memiliki misi yang berbeda. Barang siapa yang ingin mengenal Allahnya, orang Yahudi, maka orang itu harus terlebih dahulu menjadi Yahudi. Sehingga timbul pertentangan antara orang-orang Kristen Yahudi dan rasul-rasul. Rasul-rasul berpikir orang bukan Yahudi diterima oleh Tuhan. Orang Yahudi berpikir orang bukan Yahudi jika mau jadi Kristen harus jadi Yahudi lebih dulu. Nah, golongan Yakobus ini sebelum datang di Antiokhia, Petrus bertatap muka, ngobrol dengan orang-orang bukan Yahudi yang tidak bersunat. Namun ketika rombongan orang-orang Yahudi ini datang, Petrus mengundurkan diri. Malahan kemudian diikuti orang-orang lain. Saudaraku sekalian, di pemandangan Rasul Paulus, Petrus melakukan sebuah kesalahan. Petrus barangkali tidak masalah jika orang non-Yahudi menjadi Kristen tanpa harus jadi Yahudi lebih dulu. Tetapi dalam prakteknya Petrus salah. Karena dia seolah-olah memperlakukan berbeda orang-orang bukan Yahudi yang jadi Kristen ini hanya gara-gara takut dengan orang-orang golongan Yakobus tadi. Nah, saudaraku sekalian, Rasul Paulus terang-terangan dia kemudian mengoreksi. Saudara-saudara, kita bisa melihat di sini. Kekristenan baru berjalan beberapa waktu, tapi dalam prakteknya sudah ada perbedaan di sana-sini, sehingga harus dikoreksi. Saudaraku sekalian, apalagi zaman sekarang, Kristen sudah 2000 tahun. Bangsa Indonesia, jika di hari kemerdekaan ini mau merenungkan untuk mengoreksi cara kita berbangsa, bernegara, pasti negara ini akan menjadi negara yang maju, negara yang kuat. Saudaraku sekalian, namun semua tergantung dari apakah ada yang mengoreksi dengan benar dan apakah yang dikoreksi mau mengubah perilakunya yang salah. Saudaraku sekalian, saya pribadi memandang kehidupan kekristenan sekarang ini sangat
perlu untuk dikoreksi. Mengapa? Karena kita sudah diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga ada banyak praktek-praktek yang keliru yang perlu diluruskan. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, yang pertama adalah salah praktek. Petrus secara doktrinal, teori, dia bisa menerima bahwa orang untuk menjadi Kristen tidak perlu jadi Yahudi lebih dulu. Itu teori. Tetapi di dalam prakteknya, mengapa dia harus takut dengan orang-orang Yahudi? Sehingga dia harus mengundurkan diri dari pertemuannya dengan orang-orang yang belum bersunat. Antara teori dan praktek ada ketidakcocokan. Secara teori sudah benar, prakteknya salah. Rasul Paulus bahkan menegur dengan kata-kata yang cukup berat. Seolah-olah Petrus itu munafik. Petrus itu diragukan keyahudiannya. Petrus melakukan secara kafir. Saudara-saudara, demikian juga kekristenan kita sekarang ini, kalau saya melihat dari hidup saya sendiri, dari kehidupan kekristenan pada umumnya, dari kekristenan yang saya layani, saya mendapati sangat banyak orang jadi Kristen salah praktek. Apalagi di zaman medsos, di zaman teknologi yang canggih sekarang ini, saudaraku sekalian, apalagi di masa pandemi ini, ya, kita tidak bisa berkumpul, sehingga kita harus mempraktekkan jenis ibadah yang berbeda dari biasanya. Apakah praktek kita sudah benar? Mari kita koreksi, saudara-saudara. Apakah kekristenan tidak bisa dijalankan dengan baik di masa pandemi? Mari kita koreksi. Saudara-saudara, dalam situasi khusus seperti sekarang ini, barangkali saya tidak lagi mempersoalkan tentang apakah kita ibadah berkumpul atau online. Tetapi jangan sampai kita menjadi salah di dalam beribadah. Misalnya, kita di dalam beribadah tidak memiliki sikap merendahkan diri di kaki Tuhan, memberi hormat kepada Tuhan. Misalnya kita beribadah hanya sekedar nonton YouTube, khotbah, itu salah praktek, saudara-saudara. Begitu juga ketika kita ibadah berkumpul, sebenarnya sama saja juga. Kalau kita di dalam gedung gereja hanya sekedar duduk, tidak merendahkan hati, tidak fokus kepada Tuhan, itu salah praktek. Tuhan Yesus pernah menegur, ya, melalui ayat-ayat para nabi, mulutmu memuji aku tetapi hatimu jauh daripadaku.
Saudaraku sekalian, apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah kita terhubung dengan Tuhan? Apakah kita mengikuti ibadah dengan antusias? Apakah kita berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Itu semua adalah hal-hal yang perlu kita koreksi. Saudara-saudara, bahkan yang sangat memprihatinkan sekarang ini adalah orang-orang memperbaiki hidup kekristenannya di medsos. Dia menayangkan, mengupload kata-kata yang bagus, firman Tuhan yang bagus, kisah-kisah yang bagus. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tetapi jika itu dimaksudkan dengan melakukan itu, sudah melakukan firman Tuhan, itulah yang salah. Yang perlu kita perbaiki di dalam praktek kekristenan kita adalah apakah perkataan kita setiap hari di rumah, dengan teman-teman, dengan sekantor, dengan orang lain, sudah menunjukkan kasih Tuhan? Apakah di dalam hati kita masih ada banyak kekhawatiran, ketakutan? Apakah kita masih suka iri hati, kita masih suka mencela, kita masih dilingkupi dengan kesedihan? Inilah yang perlu kita perbaiki. Inilah yang perlu kita ubah. Saudara-saudara, sekarang orang sibuk dengan pertemuan-pertemuan rohani, dengan Zoom, ikut seminar ini, seminar itu, karena semua semakin mudah. Itu semua baik. Tetapi setelah mengikuti itu, bukan berarti kita sudah menjadi pelaku firman. Atau bukan setelah kita bisa berkhotbah tentang doa, berarti saya adalah pendoa. Bukan berarti kalau saya sudah bisa berkhotbah tentang pertobatan, berarti saya orang yang sudah bertobat. Bukan berarti kalau kita sudah mengikuti seminar keluarga, maka rumah tangga kita sudah baik. Tidak. Kalau saya lihat orang Kristen sepertinya haus dan lapar akan firman Tuhan. Mendengarkan, mencari pengkhotbah, tetapi dalam prakteknya sehari-hari tidak berubah. Hidupnya tidak berubah dari orang lain. Sama, orang dunia suka sedih, kita juga sedih. Orang dunia khawatir, kita juga khawatir. Orang dunia takut, kita juga takut. Orang dunia bertengkar, berselisih, kita juga bertengkar, berselisih. Orang dunia iri hati, dengki, kita juga iri hati, dengki. Saudara-saudara, kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan pelayanan, kegiatan-kegiatan seminar, itu semua baik, tetapi itu tidak mewakili jika kita sudah mengikutinya, kita sudah berubah, belum. Kita masih harus mempraktekkannya dalam hidup kita sehari-hari. Praktek yang salah yang dilakukan oleh Petrus, saudaraku sekalian, banyak juga terjadi di dalam hidup kita sehari-hari.
Saudara-saudara, sebetulnya kalau dirangkum, menjadi Kristen itu adalah kita diselamatkan dari bermusuhan dengan Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Dari ditolak Tuhan menjadi diterima Tuhan. Menjadi Kristen itu adalah menjadi pelaku firman. Jadi menurut saya, praktek Kristen yang benar adalah kita menjalani dengan mendekat, dengan melekat, dengan terhubung dengan Tuhan. Amin. Dari sejak bertobat, orang Kristen itu harus sudah belajar berdoa setiap hari. Dari sejak bertobat, orang Kristen itu harus mulai membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dan melakukannya. Dari sejak kita bertobat, kita harus sudah meninggalkan hidup lama, dosa-dosa, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita. Sampai kita hidup bertumbuh di dalam Tuhan, sampai kita menjadi dewasa, tetap dijalani dengan terhubung kepada Tuhan. Mengenal Tuhan, akrab dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kedewasaan rohani, pengenalan akan Tuhan, perubahan hidup, keterikatan hidup kita dengan Tuhan, jangan diganti dengan acara-acara, jangan diganti dengan titel-titel teologia, tidak bisa diganti dengan pelayanan, seminar-seminar, dan lain sebagainya. Mari kita koreksi. Jangan sampai menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun, ternyata kita melakukan hal yang sia-sia. Saudaraku sekalian, jangan sampai salah praktek. Mungkin teorinya benar, tapi prakteknya salah. Apalagi kalau teorinya salah, prakteknya pasti salah. Saudara-saudara, yang kedua, kalau kita salah mempraktekkan firman, maksud Tuhan, itu akan mendatangkan satu pengaruh yang keliru. Teman-teman Petrus, termasuk Barnabas, ketika Petrus mengundurkan diri dari pertemuan dengan orang-orang yang tidak bersunat itu, mereka ikut-ikut mengundurkan diri. Mungkin Petrus tidak menyadari itu, saudara-saudara. Dan kita juga pasti tidak menyadari hal-hal yang kita kerjakan yang keliru. Namun efeknya, buahnya adalah kita sedang memberi pengaruh yang keliru. Membawa orang-orang melakukan hal yang keliru. Saudara-saudara,
Karena itu, mari kita koreksi. Apakah praktek kekristenan saya tepat sesuai dengan firman atau belum? Mengapa terjadi demikian? Karena saya belajar kepada orang yang keliru. Karena saya dipengaruhi atau terpengaruh dengan orang yang keliru. Mari kita koreksi. Di masa pandemi ini, pada suatu hari saya pernah mendengar dari gugus tugas pemerintah memberikan nasihat kepada masyarakat, tolonglah orang-orang jangan berkomentar yang tidak sesuai dengan bidangnya, tidak sesuai dengan keahliannya. Orang yang tidak membidangi virus, jangan ngomong tentang virus. Orang yang tidak membidangi tentang kesehatan, jangan bicara tentang kesehatan. Karena akan rentan berpotensi untuk salah. Maka kita lihat di luar sana, di medsos, ada banyak berita-berita bohong yang menyesatkan. Saudara-saudara, tanpa sadar dalam praktek kekristenan kita juga demikian. Kita belajar berdoa dari orang yang bisa khotbah doa. Keliru. Seharusnya kita belajar berdoa dari orang yang berdoa. Kita belajar bertobat bukan dari orang yang bisa ngajar pertobatan, tetapi kita belajar bertobat dari orang yang sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosanya. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, kita tidak belajar membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dari orang-orang yang tidak melakukan. Sehingga kita merasa, kalau saya tidak melakukan, ya tidak apa-apa, dia juga begitu. Satu hal yang paling saya amati yang sangat jelas, banyak orang di zaman sekarang ini pintar berbicara tentang firman, tentang Alkitab, tentang teologi. Tetapi sangat kurang dalam hal melakukannya. Hidupnya tidak menunjukkan ada gerakan roh di dalam hatinya. Hidupnya tidak ada semangat pertobatan. Hidupnya tidak menunjukkan kekudusan. Saudaraku sekalian, orang-orang semacam ini akan memberi pengaruh yang keliru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahkan karena praktek kekristenan sekarang ini sudah sangat bebas, maka orang bisa memilih siapa yang akan saya dengar khotbahnya, siapa gereja mana yang saya mau beranggota di sana. Sehingga kita bisa menentukan kekristenan ini sesuai dengan selera kita. Maka tidak heran jika di dalam firman Tuhan
Tuhan berkata, jika aku datang lagi ke bumi, masihkah ku dapati iman di bumi ini? Saudara-saudara, jadi benar kata firman Tuhan, jika kita nanti sampai kembali kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, selama kita masih punya kesempatan, mari kita mau mengoreksi hidup kekristenan kita. Waktunya sudah tidak lama lagi. Waktunya singkat. Kita tidak boleh bersantai-santai. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Untuk bertanggung jawab apa yang harus kita bertanggung jawab. Untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Mari kita koreksi hidup kita, kekristenan kita, iman kita. Yang tidak boleh kita lakukan, jangan kita lakukan. Sikap-sikap, sifat-sifat yang tidak lagi boleh ada di dalam diri kita, mari kita buang. Saudaraku sekalian, mari kita mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Karena itu amanat firman Tuhan. Tuhan mau kita mengerjakan kekristenan kita dengan melekat, terhubung kepada Tuhan. Tuhan mau kita melakukan kekristenan kita dengan roh yang berkobar-kobar, menyala-nyala. Tuhan mau kita mengerjakan pengiringan kita kepada Tuhan dengan cinta yang mula-mula, cinta yang besar. Apakah itu sudah ada di dalam diri kita? Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk koreksi dari firman-Mu kepada kami sekalian. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami memiliki hati yang lembut untuk dikoreksi. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa melihat kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menyadari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan kami. Ya Tuhan, kami tidak mau lagi menutupi kekurangan kami dengan membenarkan diri dan menutupi dengan acara-acara, menutupi dengan berbagai macam pembenaran. Ampunilah kami ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang maha tahu. Engkau Tuhan yang maha besar, firman-Mu kekal selama-lamanya. Beri kami roh pertobatan, beri kami semangat untuk mendekat kepada Tuhan, berdoa setiap hari. Tolong kami ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terpujilah nama Tuhan, sehingga kami tidak lagi salah mempraktekkan firman-Mu. Kami tidak lagi memiliki pengaruh yang membuat orang lain keliru imannya. Terpujilah Tuhan, Roh Kudus menolong kami dan mengurapi kami, sehingga kami menjadi penuh sukacita. Kami menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan, yang istimewa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan biarlah anugerah Tuhan senantiasa terus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Segala puji, segala hormat, segenap hati
segala ombak, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang terus-menerus membimbing kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sebentar akan beraktivitas kembali di dalam rumah tangganya, pekerjaannya. Tuhan memberkatilah mereka, keluarganya, suami, istri, anak-anak mereka, dan seisi rumah mereka. Berkatilah kesehatan mereka, berkati dengan umur panjang, yang sekolah, yang kuliah Tuhan mencukupi. Tuhan memberi hikmat akal budi, Tuhan memberi semangat belajar kepada anak-anak-Mu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, kebutuhan mereka setiap hari. Mereka dapat bersyukur dan Tuhan mencukupinya. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan misi, persembahan khusus mereka, Tuhan memberkati. Tuhan membuat mereka tidak pernah berkekurangan. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhanlah kekuatan dan maskurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cinta